Sayangnya, kenyataan akan memberinya pelajaran yang kejam. Tidak semua wanita tertarik padanya. Setelah sarapan, Erlan membawa mereka ke kantor polisi untuk membandingkan DNA. Kinan membawa sampel DNA Penatua Dharmawangsa untuk dicocokkan dengan database DNA Country Air, namun peluang keberhasilannya sangat rendah, karena tidak semua orang memberikan sampel DNA mereka kepada polisi. Kinan, tentu saja, tidak menaruh banyak harapan pada cara ini. Rencananya adalah untuk menyiarkan iklan orang hilang di internet, televisi, dan surat kabar, untuk meyakinkan putri kedua keluarga Dharmawangsa untuk datang dan menunjukkan dirinya. Erlan terkejut ketika dia memberitahu sarannya. Dia tidak mengharapkan pencarian skala besar seperti itu. Kinan tidak melewatkan perubahan ekspresinya. Dia berkata dengan ringan, "Tuan William, jangan khawatir, kami akan mendukung biaya untuk media itu sendiri. Kami tidak akan mengganggu Anda kali ini." "Tidak masalah," kata Erlan segera. "Kinan, kamu bertingkah terlalu asing bagi kami lagi. Kami telah berjanji untuk membantumu dengan pencarian, jadi tentu saja kami akan menepati janji kami. Kami pasti akan membantumu sampai pencarian selesai. Tidak perlu, lagi pula, ini masalah kita." "Tidak, masalahmu adalah masalahku. Serahkan ini padaku," Erlan berjanji dengan tegas. Pada kenyataannya, sepertinya dia akan menyetujui setiap permintaan yang dibuat Kinan. Kinan tidak melanjutkan berdiri pada upacara. Jika Erlan ingin membantu mereka secara gratis, maka dia tidak akan menyangkalnya. Pada saat yang sama, dia ingin melihat seberapa jauh mereka bersedia membantu mereka. Mungkin disinilah keluarga William tergelincir. Erlan, untuk pujiannya, adalah orang yang menepati janjinya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, iklan orang hilang tersebar di seluruh media. Setiap publikasi di negara R menyiarkannya. Bahkan acara berita paling populer pun melaporkannya. Ini mengejutkan kelompok Kinan. Mereka tidak tahu bahwa pengaruh keluarga William begitu luas dan dalam. Sepertinya keluarga William ini memang tidak sederhana. Mereka berhasil mendapatkan begitu banyak eksposur media dalam waktu yang singkat. Tidak heran ada begitu sedikit berita tentang mereka. Orang-orang di media ini mungkin ada di pihak mereka juga. Karen menganalisis secara rasional. Sam dan yang lainnya setuju dengannya. Jessie tiba-tiba berkata dengan gembira, "Karena mereka dapat menggunakan media dengan sangat baik, ini berarti kita akan segera mendapatkan berita tentang putri keluarga Dharmawangsa." "Semoga saja begitu," Kinan mengangguk sedikit tanpa penjelasan lebih lanjut. Dia tidak akan mengatakan 100% bahwa orang itu dapat ditemukan, tetapi kemungkinan itu sangat meningkat. Kekuatan media kuat, dan iklannya sangat jelas dengan detailnya. Mereka mencari seorang wanita Asia berusia sekitar 45 tahun yang dibesarkan di panti asuhan keluarga William. Individu yang memenuhi kriteria ini hanya segelintir, jadi ini mengurangi beban kerja mereka. Namun, yang mengejutkan mereka yang membuat sakit kepala, banyak wanita acak yang tidak ada hubungannya dengan panti asuhan keluarga William datang untuk menguji DNA mereka. Dengan kata lain, hampir semua wanita berusia sekitar 45 tahun datang untuk mencoba peruntungan mereka. Jika mereka beruntung, itu seperti mendapatkan jackpot. Lagi pula, dalam iklan itu disebutkan bahwa keluarga kaya sedang mencari anggota keluarga mereka, dan itu saja sudah cukup untuk menarik banyak orang. Selama 2 hari berturut-turut, rumah sakit yang dipercayakan oleh keluarga William untuk memproses perselingkuhan ini telah melihat banyak orang berjalan melewati pintunya. Kinan ada di sana secara pribadi untuk menangani kerumunan. Dia menolak banyak pelamar bahkan sebelum mereka memulai tes. Keluarga Dharmawangsa memiliki gen yang baik. Penatua Dharmawangsa bugar dan tampan ketika dia masih muda dan Nyonya Tua Dharmawangsa masih seorang wanita yang anggun dan cantik. Nyonya Presiden diberkati dengan gen baik mereka,
dia tampak seperti seorang wanita kuno yang keluar dari lukisan tinta. Oleh karena itu, putri kedua keluarga Dharmawangsa juga harus cantik jelita. Tentu saja, bukan hanya itu yang menjadi dasar penolakan dan keputusan Kinan. Di antara mereka yang datang, ada beberapa yang jauh dari memenuhi kriteria sehingga menggelikan. Misalnya, ada nenek-nenek di atas usia 45 dan gadis-gadis muda di usia remaja. Bahkan ada laki-laki. Kelompok Sam tidak bisa tidak mengerutkan kening menyaksikan sekelompok orang yang akan melawan akal sehat mereka demi uang. Kita berempat adalah yatim piatu. Jika tidak ada kriteria untuk dibesarkan di panti asuhan, aku kira kita akan berada di garis depan, kata Sam bercanda. Sudah dinyatakan bahwa putri kedua keluarga Dharmawangsa sekarang berusia sekitar 45 tahun. Apakah semua orang ini benar-benar tidak tahu cara membaca? Jesse mengerutkan kening. Kinan menjawab dengan lembut, memang, tetapi mereka tidak bisa membungkam keserakahan di dalam diri mereka. Keserakahan bisa melakukan keajaiban dalam membungkam akal sehat, ini hanya sifat manusia. Banyak yang datang untuk mencoba peruntungan mereka ditunjukkan pintunya bahkan sebelum memulai tes. Namun, 2 hari telah berlalu dan masih belum ada yang cocok. Jumlah kandidat bahkan telah menembus 3 digit. Secara teoritis, pencarian skala luas seperti itu seharusnya menghasilkan sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa. Bahkan polisi pun tidak mendapat kabar. Ini di luar prediksi Kinan. Dia tidak menyangka bahwa mencari satu orang akan begitu sulit. Pada hari ketiga, orang-orang yang datang untuk melakukan pencocokan DNA telah menyusut menjadi 1 digit. Dengan kata lain, mereka yang ingin datang sudah ada di sana. Kecuali jika putri kedua keluarga Dharmawangsa tinggal di daerah yang benar-benar tertutup dari berita eksternal, atau sesuatu telah terjadi padanya, dia akan melihat berita dan pergi untuk melakukan tes. Fakta bahwa dia tidak membuat Kinan percaya bahwa beberapa kecelakaan telah menimpanya. Bahkan Erlan terkejut dengan kurangnya kemajuan. Siapa yang mengira bahkan setelah begitu banyak kandidat, masih belum ada kemajuan? Nona Kinan, apakah menurutmu Nona Dharmawangsa telah meninggalkan negara R dan dengan demikian belum melihat beritanya? Atau Tuhan melarang, sesuatu yang buruk telah terjadi padanya? Erlan menyarankan dengan cemberut berat, dia memberi perasaan bahwa dia sangat peduli tentang ini. Selama beberapa hari terakhir, dia sangat membantu. Ini membuat Kinan mencurigai keyakinannya sebelumnya. Mungkinkah keluarga William benar-benar tidak bersalah? Mengapa lagi Erlan membantu mereka sampai tingkat seperti itu? Dia rela melakukan apa saja untuk membantu mereka. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masih ada yang salah dengan semua ini, tetapi dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa. Kinan menatapnya dan tatapannya sedikit bergidik. Apakah itu benar atau tidak? Pencarian harus dilanjutkan. Ini baru permulaan, kami tidak akan menyerah begitu saja. Erlan tersenyum. Tentu saja, jangan khawatir. Kami akan terus memperluas cakupan pencarian. Aku akan membantumu menyelesaikan misimu bahkan jika itu merenggut nyawaku. Terima kasih, Tuan William atas bantuan Anda. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kami pasti akan membalas kebaikan Anda, jawab Kinan dengan sopan. Erlan tersenyum tak berdaya namun menawan. Kinan, kamu masih memperlakukanku seperti orang asing. Aku berjanji akan membantumu atas kemauanku sendiri, jadi tolong jangan merasa tertekan. Bagaimanapun, saya di sini mewakili keluarga Dharmawangsa dan kami benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda. Kinan secara verbal menjauhkan diri darinya dan mengabaikan upayanya yang disengaja untuk mencari bantuan dengannya. Upayanya yang terus-menerus selama beberapa hari tidak mengubah sikapnya terhadapnya. Dia masih acuh tak acuh padanya seperti biasa,
seperti dia adalah orang asing yang dia lewati di jalan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.